Halo semuanya, berjumpa lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang pronomina. Pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain. Jenis pronomina dalam bahasa Indonesia ada 3. 1. Pronomina persona. 2. Pronomina penunjuk. 3. Pronomina penanya. Pada video kali ini yang akan kita bahas khusus tentang pronomina persona. Pronomina persona adalah pronomina yang dipakai untuk mengacu pada orang. Jenis pronomina persona ada 3. 1. Pronomina persona pertama. 2. Pronomina persona kedua. 3. Pronomina persona ketiga. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pronomina persona pertama biasanya terdiri dari pronomina persona pertama tunggal dan pronomina persona pertama jamak. Pronomina persona pertama tunggal menggunakan kata saya, aku, daku. Pronomina persona pertama jamak menggunakan kata kami, kita. Persona pertama tunggal saya biasanya digunakan dalam forum formal. Oleh karena itu, biasanya dipakai untuk tulisan formal pada buku non-fiksi dan ujaran seperti pidato, presentasi, orang muda kepada orang yang lebih tua atau yang dihormati. Persona pertama tunggal aku digunakan dalam forum tidak formal. Biasanya dipakai untuk menunjukkan keakraban antara pembicara atau penulis dan pendengar atau pembaca. Sering ditemukan dalam cerita, puisi, dan percakapan sehari-hari. Persona pertama tunggal daku digunakan dalam forum tidak formal dan biasanya hanya dipakai dalam karya sastra. Lalu, persona pertama jamak, kata kami biasanya digunakan dalam forum formal. Pronomina ini mencakupi pembicara atau penulis dan orang lain di pihaknya, tetapi tidak mencakupi orang lain di pihak pendengar atau pembacanya. Persona pertama jamak yang lain yaitu kata kita, digunakan dalam forum formal. Pronomina ini mencakupi tidak saja pembicara atau penulis dan orang lain di pihaknya, tetapi juga mencakupi orang lain di pihak pendengar atau pembacanya. Jenis yang kedua, pronomina persona kedua yang juga terdapat pronomina persona kedua tunggal, yaitu menggunakan kata engkau, kamu, anda, dikau, kau, dan mu. Pronomina persona kedua jamak menggunakan kata kalian, kamu sekalian, anda sekalian. Pronomina persona kedua tunggal menggunakan kata engkau, kamu, dan mu dipakai oleh yang pertama, orang tua terhadap orang muda yang telah dikenal dengan baik dan lama. Contoh pada konteks ini, orang tua yang bertanya kepada teman dekat dari anaknya, "Kamu sudah bekerja kan?" Lalu, dipakai juga oleh orang yang status sosialnya lebih tinggi. Pada contoh kalimat ini, konteksnya adalah seorang direktur yang bertanya kepada sekretarisnya, "Apakah hasil rapat kemarin sudah kamu ketik, Lisa?" 3. Orang yang mempunyai hubungan akrab tanpa memandang umur atau status sosial. Contoh, "Kapan kerbaumu akan kamu carikan rumput?" Pronomina persona kedua tunggal dengan kata Anda dipakai untuk menetralkan hubungan. Yang pertama, dalam hubungan yang tak pribadi, sehingga kata Anda tidak diarahkan pada satu orang khusus. Contoh kalimatnya, "Pakailah sabun ini, kulit Anda akan bersih. Terima kasih atas perhatian Anda." Penggunaan kata Anda pada kedua kalimat tersebut tidak diarahkan pada satu orang khusus, tetapi pada setiap orang yang membaca atau mendengar kalimat ini. 2. Dalam hubungan bertatap muka, tetapi pembicara tidak ingin bersikap terlalu formal ataupun terlalu akrab. Contoh, "Anda sekarang tinggal di mana?"
Pronomina persona kedua tunggal dengan menggunakan kata dikau biasanya digunakan dalam ragam bahasa sastra. Contoh, yang kurindukan hanya dikau seorang. Contoh kalimat ini adalah contoh larik dari penggalan puisi. Pronomina persona kedua yang berupa jamak A, persona kedua dengan kata kalian biasanya digunakan untuk orang yang lebih tua kepada orang muda atau atasan kepada bawahan. Contoh, kalian mau kemana liburan mendatang? Misalnya ini ditanyakan oleh orang tua kepada anak-anak. B, persona kedua dengan menggunakan kata kamu sekalian dan Anda sekalian dalam pemakaiannya pada dasarnya sama dengan kata kamu dan Anda. Jenis yang ketiga, pronomina persona ketiga. Pronomina persona ketiga tunggal menggunakan kata ia, dianya, dan beliau. Pronomina persona ketiga jamak menggunakan kata mereka. Pronomina persona ketiga tunggal dengan menggunakan kata ia, dia, dan nya berfungsi sama, tetapi dalam kedudukannya dalam kalimat berbeda. Ia dan dia berkedudukan sebagai subjek dalam kalimat, sedangkan kata dia dan katanya berkedudukan sebagai objek. Perhatikan contoh berikut. Dia pandai sekali. Ia pandai sekali. Kata dia dan kata ia pada kedua kalimat tersebut berkedudukan sebagai subjek. Bandingkan dengan kalimat berikut. Saya akan pergi bersama dia. Saya akan pergi bersamanya. Kata dia dan katanya pada kedua kalimat tersebut berkedudukan sebagai objek. Pronomina persona ketiga tunggal menggunakan kata beliau dipakai untuk orang yang lebih muda atau berstatus sosial lebih rendah daripada orang yang dibicarakan. Contoh kalimatnya, menteri baru saja menelepon dan mengatakan bahwa beliau tidak dapat hadir. Kemudian, pronomina persona ketiga jamak. Pronomina persona ketiga jamak menggunakan kata mereka dipakai untuk menyebut orang lain di luar diri pembicara. Nah, selain sebagai kata ganti orang atau manusia, kata mereka kadang-kadang dalam cerita fiksi dipakai untuk mengacu pada binatang atau benda yang dianggap bernyawa. Contoh kalimatnya, sejak dulu anjing dan kucing selalu bermusuhan. Tiap kali bertemu, mereka berkelahi. Demikian penjelasan tentang pronomina persona. Semoga bermanfaat. Terima kasih.